Dalam Pilkades 2019-2025, visi misi kami ingin membangun Desa Tugu Selatan yang nyaman, berbudaya, bersih, dan mandiri. Kenapa harus nyaman, berbudaya, bersih, dan mandiri? Kebutuhan Desa Tugu Selatan saat ini sebagai desa tujuan wisata, sebagai desa penopang destinasi pariwisata di kawasan jalur puncak, maka harus dipastikan bahwa Desa Tugu Selatan ke depan harus menjadi desa yang nyaman, nyaman secara infrastruktur, nyaman secara pelayanan, harus menjadi desa yang berbudaya, harus terciptanya optimalisasi desa wisata yang berbasis budaya, harus terselenggara atraksi dan pentas seni budaya tingkat desa yang bisa menarik wisatawan luar negeri ataupun domestik untuk bisa datang ke Desa Tugu Selatan. Desa yang bersih ini adalah harapan kita semua, karena sebagai salah satu tujuan pariwisata di jalur puncak, Desa Tugu Selatan harus mampu memberikan desa yang bersih, kampung-kampungnya bersih, jalan-jalannya bersih, semua wilayah yang ada di Desa Tugu Selatan harus bersih. Maka untuk itu desa ke depan harus mampu mengoptimalkan peran eco-village yang ada di Desa Tugu Selatan untuk bisa bersama-sama dengan desa. Yang terakhir adalah menjadikan Desa Tugu Selatan sebagai desa mandiri. Karena Tugu Selatan adalah barometer pertama kali ada BUMDes di Kabupaten Bogor melalui alokasi dana Desa Peradaban. Tugu Selatan saat itu dibentuk menjadi BUMDes, dan mudah-mudahan ke depan BUMDes ini harus dikuatkan lagi melalui penguatan modal dari pemerintah desa, sehingga Desa Tugu Selatan mampu menjadi desa yang mandiri, membangun unit usaha BUMDes yang berhubungan dengan usaha-usaha di bidang kepariwisataan. Bicara mandiri tentang suatu desa itu barometernya hanya satu. Satu desa itu bisa dikatakan mandiri apabila desa tersebut memiliki BUMDes dan BUMDesnya tersebut sehat. BUMDes ini adalah aset terbesar yang dimiliki desa agar masyarakat di satu desa itu bisa melakukan unit-unit usaha untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Nah, ketika BUMDesnya hidup, ketika BUMDesnya sehat, desa hanya tinggal memberikan penguatan terhadap BUMDes, biarkan BUMDes itu bekerja sesuai dengan tupoksinya, dan kita pastikan ketika BUMDes itu sehat, ketika BUMDes itu hidup dan bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, maka dipastikan desa kita bisa menjadi desa yang mandiri. Tugu Selatan itu desa yang pernah menorehkan sejarah besar di Kabupaten Bogor. Dulu Tugu Selatan pernah punya kepala desa yang kepala desanya pernah membawa nama harum Tugu Selatan malah sampai ke tingkat Asia. Kayaknya hanya Tugu Selatan yang punya kepala desa bisa berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris. Kedua, Tugu Selatan itu memiliki potensi yang sangat luar biasa dibanding desa-desa lain yang ada di Kabupaten Bogor. Apalagi bicara di Kecamatan Cisarua, karena Desa Tugu Selatan ini wilayah teritorialnya hampir setengahnya diduduki oleh area perkebunan Gunung Mas, sehingga bicara potensi tersebut sudah dipastikan bahwa Tugu Selatan menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang berbondong-bondong masuk ke Desa Tugu Selatan. Ketiga, SDM. Sumber daya manusia di Tugu Selatan itu mumpuni. Ini terbukti karena hampir semua tokoh-tokoh Kecamatan Cisarua, tokoh-tokoh Kabupaten Bogor itu terlahir dari Tugu Selatan. Ketua Kompepar Kabupaten Bogor orang Tugu Selatan, Ketua Forum Desa Wisata Kabupaten Bogor orang Tugu Selatan. Hampir mayoritas ketua-ketua yang ada di tingkat kecamatan Kabupaten Bogor adalah orang Tugu Selatan. Nah, berdasarkan hal itu, saya berpikir
Kalau semua komponen dari mulai potensi, dari mulai kemampuan Desa Tugu Selatan dan ditopang oleh SDM Desa Tugu Selatannya begitu mumpuni, saya berpikir untuk maju dalam Pilkades, menggabungkan itu semua, dan saya yakin ketika itu terjadi, Desa Tugu Selatan akan bisa kembali bangkit dan memperlihatkan kembali taringnya, tidak hanya di Cisarua tapi di Kabupaten Bogor berikutnya. Untuk program tentang masyarakat Desa Tugu Selatan, yang paling utama adalah siapapun kepala desa yang memimpin sebuah desa pada saat melaksanakan program jangan pernah keluar dari 5 kewenangan desa. Karena ketika kita keluar dari 5 kewenangan desa, sudah dipastikan program yang akan dilaksanakannya juga akan simpang siur. Maka untuk memastikan bahwa setiap kepentingan masyarakat Desa Tugu Selatan yang bisa terpenuhi melalui pemerintahan desa, pastikan semua program yang dibangun untuk kepentingan masyarakat desa tidak lepas dari 5 kewenangan desa. Dan saya berharap setiap permasalahan masyarakat yang ada di lingkungan itu semua harus bisa terpenuhi. Misalkan dari semua kegiatan-kegiatan PHBI, PHBN, dan permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada di wilayah itu sebetulnya sudah bisa terpenuhi melalui alokasi keuangan desa yang sudah ada dan sudah diamanatkan oleh pemerintah melalui perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, sehingga tidak ada lagi masyarakat di desa itu mengeluh tentang pemerintahan desa. Di pemerintahan desa dipastikan 2020 ke depan sudah menjadi pemerintahan yang mampu memberikan segala kebutuhan masyarakat itu terpenuhi dengan baik. Nah, untuk transparansi, saya sampaikan kembali bahwa bicara transparansi ini adalah kewajiban. Ketika pemerintahan desa dengan masyarakat desa ingin membangun sebuah desa, yang paling utama adalah keterbukaan. Masyarakat harus tahu dengan sesama apa yang akan dilakukan oleh desa 6 tahun ke depan. Uangnya dari mana, sumber uangnya dari mana, masyarakat harus tahu. Dan pemerintahan desa melalui kepala desa wajib memberitahukan dan mensosialisasikan tentang keuangan desa, termasuk dengan perencanaan 6 tahun pembangunan desa ke depan, sehingga tidak ada lagi masyarakat pada saat terjadi pembangunan di desa masih bertanya-tanya, ini pembangunan jalan ini alokasi pembangunan siapa? Karena masyarakat saat ini sering bertanya-tanya, ini pembangunan APBD kabupaten atau APBD desa. Tugas kepala desa dan pemerintahan desa lah yang harus menyampaikan kepada masyarakat secara utuh dengan transparan keuangan desa yang digunakan itu menjadi kewajiban agar seluruh masyarakat Tugu Selatan bisa mengetahuinya. Untuk saat ini bicara transparan, saya kurang terlalu bisa melihat karena saya juga tidak bisa mengatakan transparan dan tidak. Masyarakat yang lebih tahu seperti apa transparansi pemerintahan desa saat ini terhadap pembangunan di Desa Tugu Selatan. Tapi penilaian saya secara pribadi bicara transparansi, kalau bicara keuangan desa, ini adalah kewajiban. Nah, kami tidak melihat ada sisi itu yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, sehingga masih ada ketika kami berputar di Tugu Selatan, masih ada pertanyaan-pertanyaan di setiap warga Tugu Selatan yang merasa belum puas. Nah, ketika masyarakat merasa belum puas, berarti ada bentuk ketidaktransparan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat. Nah, ini bukan masalah, tapi sesuatu yang harus segera diselesaikan agar ke depan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan seperti itu.
Saya menilai pemerintahan Desa Tugu Selatan pada hari ini kurang mampu memaksimalkan penyusunan program yang baik. Karena bicara desa itu harus melakukan dua konsep yang sering saya katakan, matang dalam berencana, amanah dalam melaksanakan. Dan saya tidak melihat bahwa pemerintahan saat ini melakukan sebuah perencanaan dengan matang. Karena perencanaan yang matang itu harus dilakukan dulu investigasi dengan masyarakat. Minimal kepala desa dengan pemerintahan desa itu harus turun langsung ke wilayah, bicara dan ngobrol dengan masyarakat apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, hal ini yang saya tidak melihat dilakukan oleh pemerintahan sekarang, sehingga pembangunan, rencana-rencana pembangunan itu pada saat muncul di Musdes itu sering terlihat terlalu insidental. Mungkin itu yang saya lihat dari pemerintahan yang sebelumnya. Yang ini sebetulnya tidak boleh terjadi, karena bicara perencanaan pembangunan harus benar-benar dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan masyarakat secara utuh. Kiprah saya dari dulu adalah, pertama secara pengalaman di organisasi, saya dulu pernah menjadi Ketua Pemuda Pancasila Ranting Desa Tugu Selatan. Lalu saya hijrah dan mengabdikan diri di Karang Taruna Desa Tugu Selatan. Setelah di Karang Taruna Desa Tugu Selatan, saya coba berkiprah di Desa Wisata Desa Tugu Selatan sebagai Ketua Desa Wisata. Dan akhirnya setahun kemudian saya diangkat menjadi Ketua Forum Desa Wisata Kabupaten Bogor. Itu di organisasi. Nah, kiprah saya sehari-hari adalah sebagai tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. TKSK itu adalah manajer sosial kecamatan yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial di kecamatan, satu orang sebagai wakil dari Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan di desa-desa bisa teratasi dengan baik dan bisa terdeteksi dengan mudah melalui keberadaannya TKSK. Mungkin itu aktivitas saya sehari-hari. Untuk permasalahan itu, kenapa di dalam program Nyaman Berbudaya Bersih dan Mandiri tidak secara eksplisit kita memasukkan tentang kegiatan-kegiatan PHBI, PHBN dan lain-lain. Karena program Nyaman Berbudaya Bersih dan Mandiri itu adalah program penunjang. Nah, urusan berbicara tentang PHBI, PHBN dan urusan-urusan keagamaan, pemberdayaan dan yang lain itu adalah mutlak 5 kewenangan desa yang tidak perlu diprogram lagi. Ketika berbicara PHBI, setiap desa itu pasti melaksanakan kegiatan Rajab, Mulud, dan 1 Muharram. Itu sudah menjadi kewajiban dan masuk di dalam 5 kewenangan desa. Berikan mereka kontribusi yang sama melalui keuangan desa, sehingga ada pemerataan kontribusi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, dan itu diwenangkan melalui 5 kewenangan desa. Bicara tentang hal-hal lain PHBN juga sama, kita boleh melalui keuangan desa untuk mengalokasikan kontribusi terhadap kegiatan PHBN secara merata setiap wilayah, dan kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan secara besar yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali, agar kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan PHBN secara nasional bisa terus berjalan. Dan ini semua sudah diamanatkan oleh negara melalui 5 kewenangan desa. Dan siapapun kepala desanya, ini yang wajib dilakukan oleh setiap pemimpin yang ada, setiap kepala desa yang terpilih, maka itu yang harus dilakukan. Jangan lagi ada ketua RT, masyarakat datang berbondong-bondong bawa proposal minta bantuan untuk rajaban. Ini jangan lagi terjadi, karena pemerintah sudah mengamanatkan melalui 5 kewenangan desa. Selesaikan itu semua melalui keuangan desa, maka segala kebutuhan masyarakat bisa terakomodir. Intinya bahwa setiap permasalahan masyarakat, kegiatan masyarakat apapun yang ada di desa, itu semua sudah bisa terpenuhi melalui keuangan desa yang ada.
Karena pemerintah memiliki program peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga saya sangat optimis bahwa ketika ada nasibnya saya menjadi Kepala Desa Tugu Selatan, saya akan mengedepankan tentang mengoptimalisasikan desa wisata di Desa Tugu Selatan. Kenapa harus desa wisata? Ini penting sebagai pembelajaran, karena dengan desa wisata kita bisa menekankan CBT, Corporate Based Tourism. Jadi komunitas pariwisata berbasis masyarakat. Nah, ketika berbicara komunitas pariwisata berbasis masyarakat, jangan sampai masyarakat di Tugu Selatan hanya menjadi penonton di dalam urusan pariwisata. Nah, ketika desa wisatanya hidup, maka petani, maka peternak, UKM-UKM yang ada di Tugu Selatan, home industri yang ada di Tugu Selatan, mereka akan sama-sama bergerak menjadi pelaku pariwisata ketika desa wisatanya hidup. Karena hanya dengan konsep desa wisata kita bisa mengarahkan semua komponen di desa untuk bisa menjadi pelaku pariwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara mengamankan kearifan lokal yang ada di wilayah desa kita, hanya dengan konsep desa wisata kita bisa melakukan itu. Karena dengan konsep desa wisata kita bisa kembali mengangkat seni dan budaya, kita bisa kembali mengangkat rutinitas gotong royong masyarakat, kearifan-kearifan lokal makin terjaga, dan yang paling terpenting adalah dengan desa wisata kita bisa mengukur siapa tamu kita yang datang ke desa kita, sehingga tidak ada kontaminasi melalui wisatawan yang masuk ke desa kita membawa hal-hal yang negatif. Karena desa wisata itu adalah tamunya tamu-tamu khusus, peminatnya adalah peminat-peminat khusus. Dan di wilayah-wilayah lain, desa-desa lain sudah terbukti dengan mengangkat konsep desa wisata, dengan menjadikan desa wisata sebagai penopang perekonomian masyarakat. Alhamdulillah, APBD desa-desa tetangga yang lain, Cisarua khususnya, ada desa Batulayang, APBD tingkat desanya sudah bisa meningkat dengan baik. Dalam rangka mencalonkan Kepala Desa Tugu Selatan 2019-2025, saya berharap dan memohon kepada seluruh masyarakat Desa Tugu Selatan, mari kita jadikan Pilkades Desa Tugu Selatan Pilkades yang luar biasa. Pilkades yang memiliki makna luar biasa, tidak hanya bisa diwariskan untuk kita, tapi bisa diwariskan untuk seluruh generasi Desa Tugu Selatan. Untuk itu, dalam Pilkades Desa Tugu Selatan, saya kembali meminta kepada seluruh masyarakat Desa Tugu Selatan, jauhi tindakan-tindakan yang melanggar hukum, jauhi tindakan-tindakan yang merugikan Tugu Selatan secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama laksanakan Pilkades ini dengan baik, dengan jujur, tanpa ada intervensi, jauhi money politik, jangan ada kekerasan, tinggalkan sikap-sikap arogansi, karena kita akui bersama, kita sadari bersama bahwa Tugu Selatan adalah desa yang paling terbaik. Desa terbaik ditopang oleh SDM-SDM terbaik. Ketika bicara SDM terbaik, maka masyarakat Tugu Selatan harus membuktikan bahwa hari ini desa kita adalah desa yang terbaik. Bersama kita, Tugu Selatan bangkit. Abdi sareng Kang Eko.